Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini, saya akan memberikan materi mengenai mengenal logistik dan supply chain. Tapi sebelum itu, kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Samuel Mardoman Partogi dengan NIM 2802632850 dari jurusan Teknik Industri. Saya akan memberikan materi ini untuk sebagai ilmu pengetahuan kepada adik-adik dan juga teman-teman yang belum sama sekali mengenal logistik dan supply chain. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, apa sih logistik? Mungkin kalian cuma tahu tentang bantuan logistik, Bulog, ataupun instansi-instansi logistik yang terkenal. Tapi ternyata logistik itu kenal dan juga menjangkau masyarakat luas dan memiliki makna yang luas. Yang pertama, kita masuk ke apa itu logistik dan supply chain. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana sebuah produk dapat sampai ke tangan kita? Mungkin kita baru tahu, kita bisa menemukannya di supermarket, di warung, maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Tapi kita nggak tahu dari mana asal barang itu, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Semua proses yang dilakukan dari membeli bahan baku, persiapan produksi, hingga kita bisa memegang barang jadi tersebut melalui sebuah rantai yang dinamakan supply chain. Oke, selanjutnya supply chain. Ini terdapat chain diagram. Ada dari supplier, pabrik, gudang, toko, dan konsumen. Apa sih maksudnya? Yang pertama, untuk mendapatkan sebuah barang pasti diperlukan produksi dong. Nah, produksi itu memerlukan supplier untuk menyuplai bahannya. Yang pertama dari supplier adalah tugasnya memasok, menyediakan bahan baku ataupun komponen dari sebuah produksi. Kemudian supplier mengirimkan bahan produksi tersebut ke pabrik dan pabrik akan mengolah bahan baku tersebut menjadi produk jadi. Nah, setelah diolah, barang jadinya sudah dihasilkan, tidak langsung dijual ke konsumen. Tentu saja disimpan dulu di gudang sebelum didistribusikan atau sebelum mendapat pesanan orderan dari pelanggan. Kemudian barang tersebut akan didistribusikan di toko dan juga toko tersebut baru akan menjualnya ke konsumen. Dari sana, dari toko tersebut, dari warung, dari minimarket, supermarket, baru kita bisa menemukan barang yang dijual oleh mereka. Next, logistik. Logistik merupakan bagian dari supply chain yang berfokus pada penyimpanan dan distribusi barang. Distribusi barang itu kan dari awal sampai akhir ya, dari mulai supplier mengirimkannya kepada pabrik, pabrik mengirimkannya kepada gudang, gudang mengirimkannya kepada supplier, kepada konsumen. Nah, itu merupakan suatu bagian dari logistik. Kita langsung lanjut ke contoh nyata. Yang pertama ada ilustrasi mie instan dari pabrik ke toko. Yang pertama, pabrik. Pabrik ini memproduksi mie instan. Mie instan itu kan berasal dari tepung, bumbu, minyak, dan juga sambal, kecap, yang lain-lainnya. Itu semua barang-barang bahan-bahannya dikirimkan oleh supplier ke pabrik untuk diproduksi, diolah. Nanti pihak pabrik akan melakukan persiapan produksi, peramalan permintaan sebelum hingga akhirnya dapat memproduksi dengan kuantiti yang dibutuhkan dan juga kuantiti yang tepat supaya tidak berlebihan hasil produksinya dan juga tidak menimbulkan kerugian bagi pabrik tersebut. Kemudian mie instan ini akan diproduksi oleh tim pabrik. Setelah mie instan diproduksi, nah tim gudang pabrik akan menyimpan produknya, baik itu menyimpan langsung kerak atau kerak dingin, atau juga menyimpan sesuai dengan kuantitas barangnya, disimpannya di rak atas, rak bawah. Bagaimana sistem penyimpanannya? Ada yang namanya FIFO dan LIFO. Kalau untuk makanan biasanya menggunakan FIFO, yaitu barang yang expired lebih lama akan disimpan lebih lama, dan yang segera expired akan dikeluarkan lebih dulu untuk dijual ke pasaran. Selanjutnya ada distribusi ke distributor. Nah, ini ada kaitannya dengan gudang pabrik. Tentu saja barang yang disimpan di gudang akan dipilih mana sih yang akan didistribusikan ke distributor. Tentu saja dengan kriteria khusus. Misalnya distributor ini distributor istimewa, dia barangnya harus yang masih fresh hasil produksi. Nah, jadi harus tim gudang harus sesuai untuk mengirimkan hasil produksi yang baru, bukan hasil produksi yang lama. Sedangkan kalau memang distributornya tidak ada ketentuan seperti itu, barang bisa dikirimkan lebih baik menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Sehingga barang yang untuk
expired lebih lama akan ditahan dulu, dan apabila ada expired yang sudah dekat, itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada gudang distributor. Gudang distributor ini tugasnya adalah menerima produk, disimpan di gudang, lalu dikelompokkan berdasarkan pesanan dari masing-masing toko atau retailer. Nah, kalau misalnya dari sistem rantai pasok ini ada yang namanya distributor, yaitu untuk menyimpan barang sebelum ke toko-toko kecil dan tapi setelah diambil dari gudang pabrik. Nah, itulah tugas distributor. Nanti distributor ini yang akan melanjutkan penjualannya ke toko-toko kecil, atau misalnya ada pelanggan yang ingin membeli banyak, itu bisa langsung ke distributor untuk mendapatkan harga termurah. Kemudian, sehabis itu ada pengiriman ke toko. Nah, ini karena udah ada distributor, nanti pengelola distributornya yang akan mendistribusikan ke toko-toko kecil. Itu nanti ada yang namanya pengaturan kendaraannya, penjadwalan kendaraannya, pembuatan administrasi surat menyuratnya, itu semua ada di situ. Ada di bagian pengiriman ke toko. Kemudian nanti setelah barangnya sampai di toko, mie instan ini kan akan disimpan di gudang toko. Kemudian akan ada yang di-display di bagian rak penjualan. Nah, itu hingga nanti bisa kita terima. Jadi kalau kita datang ke toko, mie instan tersebut bisa langsung kita ambil dan kita beli sehingga kita bisa memegang barang jadi mie instan yang ternyata prosesnya itu panjang banget dari awal. Dari pembelian bahan baku hingga kita bisa mendapatkannya. Dari tadi kita membahas bagaimana proses logistik dan juga supply chain di mie instan, kita bahas dulu apa manfaat logistiknya. Manfaat logistik adalah memastikan barang tersedia tepat waktu, yaitu tidak ada delay, supaya customer bisa puas dengan pelayanan kita, dan yang kedua mengurangi biaya operasional, yang ketiga menjaga kualitas produk, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kelima mendukung kelancaran supply. Sebenarnya kalau kita lihat di bagian pertama, memastikan barang tersedia tepat waktu itu harus ya. Karena kan seperti yang kita bahas tadi, logistik itu berurutan, ada urutannya. Satu saja urutan yang terlambat, itu bisa menjadi masalah. Makanya kita harus memastikan barang tersedia tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Apabila pengirimannya tepat waktu, tidak ada delay, tidak ada tambahan biaya, itu bisa mengurangi biaya operasional. Penentuan jenis kendaraan juga mempengaruhi biaya operasional. Tentu saja kendaraan harus dimuat semaksimal mungkin untuk memperkecil biaya operasionalnya. Ketiga, ada menjaga kualitas produk melalui penyimpanan di gudang, harus bersih gudangnya, harus rapi, harus tidak bocor, dan juga aman deh pokoknya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Melalui pengiriman-pengiriman yang tepat waktu, barang yang bagus, itu sudah salah satu indikator untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung kelancaran supply chain. Logistik yang baik pasti akan menghasilkan supply chain yang baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya berikan hari ini untuk teman-teman semua, supply chain menghubungkan proses dari supplier hingga ke konsumen. Dari awal banget bahan baku dibeli hingga kita bisa memberikan produk jadi. Prosesnya panjang banget, tapi supply chain menghubungkan semuanya itu supaya kita bisa mendapatkan barang jadi dan kita bisa memegangnya. Kita bisa menggunakannya, kita bisa merasakan manfaat dari barang jadi tersebut. Yang kedua, logistik berperan dalam penyimpanan dan distribusi barang. Tentu saja penyimpanan dan distribusi barang ini penting sebelum kita mendapatkan barangnya. Karena kalau proses penyimpanannya kotor, rusak, kerak-keraknya atau ada kesalahan saat proses bongkar muat, distribusi barang di distributor juga barangnya terlempar-lempar, dan itu pasti akan menurunkan nilai barangnya sendiri. Makanya logistik berperan untuk menyimpan dan juga mendistribusikan barang. Kemudian yang ketiga, logistik yang baik membuat pengiriman lebih efektif dan efisien. Seperti yang saya bilang tadi, kepuasan customer adalah yang paling utama. Maka dari itu kita harus mewujudkan logistik yang baik sebelum customer dapat menerima barangnya, sehingga mereka bisa merasakan manfaat dan juga nilai-nilai baik dari barang yang kita kirim. Dan yang terakhir, keduanya, logistik dan supply chain penting untuk memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi. Kebutuhan konsumen lagi-lagi menjadi nomor satu di sini. Jangan sampai customer merasa dirugikan atau merasa pelayanan kita lelet hanya karena logistik dan supply chain. Jadi semua harus kita kelola dengan baik. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kiranya ini bisa menjadi pembuka pengetahuan mengenai logistik dan supply chain yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata. Ternyata eh, luas sekali jangkauannya, luas sekali ilmunya, bahkan mungkin kuliah ber-SKS, SKS pun kurang untuk memperdalam logistik dan supply chain yang sangat luas ini. Semoga teman-teman semua bisa merasakan dampak dari materi yang saya berikan hari ini. Pengetahuannya semakin bertambah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.